Halo teman-teman, selamat datang di video kita kali ini. Kita semua tahu, masa kecil itu penting banget. Masa-masa ini adalah fondasi dari kehidupan mereka di masa depan. Apalagi tahun-tahun pertama kehidupan, alias masa balita. Disinilah mereka mulai mengenal dunia. Di masa ini, otak anak lagi berkembang pesat. Setiap pengalaman baru membantu membentuk struktur otak mereka. Mereka belajar banyak hal baru setiap hari. Setiap momen adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, mulai dari jalan, ngomong, sampai berinteraksi dengan orang lain. Semua ini adalah proses yang sangat penting. Nah, di masa emas ini, peran orang tua itu krusial banget. Orang tua adalah pemandu utama dalam perjalanan ini. Orang tua adalah orang terdekat anak. Mereka adalah sumber cinta, kasih sayang, dan juga stimulasi. Bayangin teman-teman, interaksi kita dengan anak, cara kita merespon mereka, semua itu membentuk mereka jadi pribadi dewasa nanti. Interaksi kita dengan anak, cara kita merespon mereka, semua itu membentuk mereka jadi pribadi dewasa nanti. Setiap kata, setiap pelukan, setiap senyuman, semuanya berpengaruh. Makanya, penting banget buat kita, para orang tua, untuk menjaga kesehatan mental. Kesehatan mental kita mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan anak. Kesehatan mental orang tua secara langsung akan mempengaruhi tumbuh kembang si kecil. Anak-anak sangat peka terhadap emosi dan energi kita. Enggak cuma fisik, tapi juga mental dan emosional mereka. Mereka belajar dari kita bagaimana cara mengelola emosi dan menghadapi tantangan. Yuk, kita bahas lebih lanjut. Di bagian selanjutnya, kita akan lihat bagaimana kesehatan mental orang tua bisa mempengaruhi interaksi sehari-hari dengan si kecil. Di bagian selanjutnya, kita akan lihat bagaimana kesehatan mental orang tua bisa mempengaruhi interaksi sehari-hari dengan si kecil. Jangan lewatkan ya. Teman-teman, pernah nggak sih ngerasa capek banget sampai susah ngeladenin anak? Kadang, kita merasa energi kita terkuras habis setelah seharian bekerja atau mengurus rumah. Rasanya, mau istirahat sebentar ya susah banget. Atau mungkin, lagi banyak pikiran sampai nggak sadar ngebentak si kecil. Pikiran kita penuh dengan berbagai masalah dan tekanan, sehingga emosi kita jadi tidak stabil. Tenang, kita semua pernah mengalaminya. Tidak ada orang tua yang sempurna, dan kita semua pasti pernah merasa kewalahan. Sebagai orang tua, wajar kok kalau kita ngerasa lelah atau stres. Terkadang, kita butuh waktu untuk diri sendiri agar bisa kembali tenang dan fokus. Tapi, kita juga harus ingat, kondisi mental kita bisa mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan anak. Anak-anak sangat sensitif terhadap perubahan emosi kita. Misalnya, ketika kita sedang depresi, kita cenderung lebih mudah lelah, sedih, dan sulit berkonsentrasi. Hal ini bisa membuat kita kurang sabar dan lebih mudah marah. Akibatnya, kita jadi kurang responsif terhadap anak. Mereka mungkin merasa diabaikan atau tidak diperhatikan. Kita jadi jarang senyum, jarang ngajak ngobrol, dan susah fokus saat bermain dengan mereka. Padahal, anak-anak butuh perhatian dan kasih sayang kita. Atau kalau kita sedang cemas, kita jadi lebih mudah khawatir dan takut. Kecemasan kita bisa membuat kita terlalu protektif terhadap anak. Kita jadi overprotective, nggak mau anak jauh-jauh, dan membatasi ruang gerak mereka. Ini bisa menghambat perkembangan mereka. Padahal anak butuh eksplorasi untuk belajar dan berkembang. Mereka perlu kesempatan untuk mencoba hal-hal baru dan belajar dari pengalaman. Intinya, teman-teman, penting banget buat kita untuk mengenali kondisi mental kita sendiri. Dengan begitu, kita bisa lebih bijak dalam mengelola emosi dan interaksi dengan anak. Kalau kita merasa sedang tidak baik-baik saja, jangan ragu untuk mencari bantuan. Konsultasi dengan profesional bisa membantu kita menemukan solusi dan cara untuk merasa lebih baik. Teman-teman, kita semua tahu kalau otak anak itu kayak spons. Mereka menyerap semua hal yang mereka lihat, dengar, dan alami. Nah, interaksi kita dengan anak, termasuk kondisi mental kita, ikut membentuk perkembangan kognitif mereka. Ketika kita dalam kondisi mental yang sehat, kita cenderung lebih mudah berinteraksi positif dengan anak. Kita lebih sering mengajak mereka ngobrol, membaca buku, dan bermain sambil belajar. Hal-hal sederhana ini ternyata sangat penting untuk perkembangan otak mereka. Sebaliknya, kalau kita sedang stres atau depresi, kita jadi lebih jarang berkomunikasi dengan anak. Kita jadi kurang sabar saat mengajari mereka hal baru. Padahal, kesabaran dan stimulasi yang tepat sangat penting untuk perkembangan kognitif anak.
Ingat, teman-teman, masa balita adalah masa emas untuk perkembangan kognitif anak. Yuk, kita optimalkan dengan memberikan stimulasi yang tepat dan menciptakan lingkungan yang positif. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teman-teman, selain kognitif, kesehatan mental orang tua juga berpengaruh besar pada perkembangan sosial emosional anak. Gimana caranya? Pertama, anak belajar tentang emosi dari orang tua mereka. Kita adalah contoh pertama mereka tentang bagaimana cara mengekspresikan dan mengatur emosi. Kalau kita sendiri sulit mengelola emosi, anak pun akan kesulitan. Mereka bisa jadi mudah tantrum, sulit berempati, dan sulit bergaul. Kedua, kesehatan mental kita memengaruhi kemampuan kita membangun ikatan dengan anak. Ikatan yang kuat dan positif adalah fondasi bagi perkembangan sosial emosional anak. Mereka merasa aman, dicintai, dan dihargai. Sebaliknya, kalau kita sedang berjuang dengan kesehatan mental, kita akan kesulitan membangun ikatan yang sehat dengan anak. Akibatnya, mereka merasa tidak aman, tidak dicintai, dan tidak dihargai. Intinya, teman-teman, kesehatan mental kita bukan cuma milik kita. Kesehatan mental kita ini investasi mesin nana-syutta kita. Section 5 di luar diri kita, faktor ekonomi dan dukungan sosial. Teman-teman, kita semua setuju ya, menjadi orang tua itu nggak mudah. Banyak banget tantangannya. Setiap hari kita dihadapkan dengan berbagai macam situasi yang menguji kesabaran dan kemampuan kita. Mulai dari mengurus anak-anak yang masih kecil, hingga memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang baik. Salah satu tantangan terbesar adalah faktor ekonomi. Kita harus pintar-pintar mengatur keuangan agar semua kebutuhan keluarga bisa terpenuhi. Yuk, biaya hidup semakin mahal, dan kita harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi ini. Mulai dari belanja kebutuhan sehari-hari, hingga membayar tagihan bulanan. Sementara kebutuhan anak semakin banyak. Mereka butuh pakaian, makanan, pendidikan, dan banyak lagi. Belum lagi kalau ada kebutuhan mendadak seperti perbaikan rumah atau biaya kesehatan yang tiba-tiba muncul. Wah, bisa bikin pusing 7 keliling. Kita harus siap menghadapi situasi-situasi tak terduga ini. Stres karena masalah ekonomi ini, sayangnya, bisa berdampak buruk pada kesehatan mental kita sebagai orang tua. Kita jadi lebih mudah merasa tertekan dan kehilangan semangat. Kita jadi lebih mudah cemas, stres, bahkan depresi. Kondisi ini tentu saja tidak baik untuk kita dan keluarga. Dan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kondisi mental kita ini bisa mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan anak. Anak-anak bisa merasakan ketegangan yang kita alami. Kondisi mental kita ini bisa mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan anak. Mereka bisa merasa tidak nyaman dan kurang mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan. Nah, disinilah peran dukungan sosial sangat penting. Dukungan dari pasangan, keluarga, teman, atau bahkan tetangga bisa membantu kita mengurangi stres dan menjaga kesehatan mental. Mereka bisa memberikan kita semangat dan motivasi. Atau bahkan tetangga bisa membantu kita mengurangi stres dan menjaga kesehatan mental. Mereka bisa jadi tempat kita bercerita, berbagi beban, atau sekadar melepas penat. Mereka bisa jadi tempat kita bercerita, berbagi beban, atau sekadar melepas penat. Dengan berbagi cerita, kita bisa merasa lebih lega dan tidak merasa sendirian dalam menghadapi masalah. Dukungan sosial ini ibarat oase di padang pasir, teman-teman, sangat berharga dan membantu kita melewati masa-masa sulit. Kita bisa merasa lebih kuat dan mampu menghadapi tantangan yang ada. Sangat berharga dan membantu kita melewati masa-masa sulit. Dengan adanya dukungan sosial, kita bisa merasa lebih tenang dan optimis. Jadi, jangan ragu untuk membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita ya. Mari kita saling mendukung dan membantu satu sama lain, agar kita menjadi orang tua lebih baik dan lebih bahagia. Stress can leave a biological imprint on the body. It affects the brain, the immune system, and even our genetic expression. Over time, these changes can have lasting impacts on health and well-being. Protective factors are crucial for a child's development. These can include a supportive family environment, access to education, and positive social relationships. They help buffer the negative effects of stress and promote resilience. In Indonesia, mental health is a growing concern. Cultural stigma, lack of resources, and limited access to mental health services are significant barriers. However, awareness and advocacy are beginning to change the landscape.
Breaking the generational cycle of stress and trauma is essential. It requires a comprehensive approach involving community support, mental health services, and education. By addressing these issues, we can pave the way for a healthier future for the next generation.